Oke, selamat datang di channel alufimoto.com. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Ini udah record apa belum ya? Ntar gue cek dulu deh. Harusnya sih udah ya, soalnya tadi pencetnya sih udah bener. Tapi karena ini rame, jadi tunggu bentar deh. Tunggu berhenti baru kita checking, oke? Oke, hari ini hari Senin tanggal 24 Maret. Iya, Jakarta tuh sebenarnya kalau misalnya mau lebaran tuh sepi harusnya sih. Harusnya mah. Cuma somehow ini masih rame. Jadi masih banyak juga pejabat-pejabat yang pakai totot view gini. Cu cu cu. Agak repot sih kalau mau nyalip totot view gini tuh. Soalnya kadang ya itu dia, kita nggak tahu dia tuh belok kanan atau belok kiri gitu. Ini kayak belok kiri nih, sih belok kiri kan. Mau bubar kali ya, jadi harus buru-buru. Tapi udah buka bersama sih. Wah, somai udah pakai kris lagi somainya. Ya udah record. Kelihatan sih kalau di sini no merah tuh berarti record. Ngomongin apa ya? Soalnya minggu-minggu ini agak random juga sih. Udah mah timnasnya kalah sama Australia 5-1. Terus ada RUU TNI yang ujuk-ujuk disahin gitu ya. Kenapa buat RUU tapi diam-diam gitu di hotel Fairmont? Ngeri banget ini. Dan oke, kita ngikut Pak Tentara aja. Pak Tentara kok nggak ada plat nomornya ya apa ini? Ada CB juga. Jarang-jarang lo ketemu CB 150X. Meskipun dari belakang sih mirip-mirip ya CB. Nggak ada bedanya anjir, beda rangka doang tuh. Nah ini masuk di Hang Tuah tuh pasti rame. Habis buka bersama kan. Dan sebenarnya sih gue hari ini mau ngisi bensin ya. Cuma nggak tahu nih, yang paling deket, Shell paling deket itu di Radio Dalam kalau nggak salah tuh untuk Shellnya. Ada sih di mana tuh, dekat Cipete. Cuma masalahnya kalau ke Cipete itu jauh, tidak sesuai dengan arah tujuan gitu ya. Jadi kita di sini deket aja, paling ya di Radio Dalam sih. Cilupa. Iya. Wah ini SLK pas LR. Oh SLS SLC. Menyenangkannya di Jakarta tuh mobilnya aneh-aneh tapi seneng ngelihatnya. Kalau punya sih enggak ya. Kalau depan ini motor apa ya? Kayaknya yang V16 itu deh.
mesinnya V-twin 250 cc dan ya itu suaranya bum bum bum. Tapi sayang knalpotnya masih standar, jadi suaranya nggak terlalu pluk 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 gitu. V-twinnya nggak kerasa, tapi oke lah. Mau kemana ya orang-orang ya? Ada NMAX. NMAX-nya pakai windshieldnya Nemo kalau nggak salah ini. Anyway, di sini banyak banget ya yang pakai kendaraan listrik, baik itu motor listrik, mobil listrik. Kalau mobil listrik oke lah ya, karena ada insentif itu tuh, ganjil genap, jadi bebas ganjil genap. Dan kalau misalnya masuk TMI itu gratis, nggak kena biaya katanya sih. Nah, yang heran adalah orang-orang yang pakai kendaraan motor listrik. Kelebihannya paling pajaknya aja yang lebih murah. Selain itu sih nggak nemu ya. Ini Jimny Sierra nih, 5 seater. Wah, bandingin sama Rubicon tadi ya beda jauh ya, tapi lucu sih. Karena kinetic yellow-nya tuh outstanding banget. Gue udah punya sih Jimny yang 3 door kinetic yellow, cuma dalam bentuk diecast. Ini adalah Grand S. Lebih gedenya daripada IS. Punya TDA. Nih baunya. Wah, ini pria berkarisma nih. Ya, kemarin gue bilang CB150X tuh tenaganya nggak lebih nggak kurang, jadi cukup banget buat dalam kota. Karena itu tadi, dia mainnya di tengah. Dia kan air square ya. Jadi antara bore sama stroke-nya tuh sama tuh. Tipikal tenaganya tuh dia keluarnya di tengah-tengah RPM-nya. Jadi sekitar 5.000 sampai 6.000 RPM baru muncul tuh tenaganya. Asiknya sih di situ ya. Jadi nggak usah gas dalam-dalam, udah dapet tuh torsi maksimalnya di 6.500 kalau nggak salah. Tapi paling enak lagi kalau mesinnya itu over square. Jadi over square tuh kebalikannya, stroke-nya panjang tapi bore-nya kecil, sama kayak Pulsar 220. Jadi itu kalau misalnya buat touring jarak jauh gitu ya, irit banget.
Bayangin aja 100 km per jam itu didapat di 5.000 sampai 6.000 rpm. Angka segitu sih lumayan rendah ya kalau untuk cruising di luar kota. Kalau di sini itu 100 km per jam tuh baru didapat di sekitar ya 8.000 lah. Anyway, ini kayaknya kabelnya ada yang kelupas deh, kabel sennya. Wow, langsung belok baik bos. Agak ada spion-spionnya. Nah ini nih, Ganci tuh pasti rame banget. Kenapa gojek-gojek ini nggak parkirnya di sini ya? Mau ke kiri apa ke kanan, Rancu? Dan ini terowongan nggak tahu namanya, tapi yang buat ini agak dodol karena tidak rata untuk saluran pembuangan ini. Jadi kalau misalnya kena gajlukan ya gini deh. Bahkan sempat kemarin pas kapan gitu ya, hari Jumat juga, ini gajlukan tuh, gajlukan ya, bolongan kayak gini lah, nggak rata dan licin kayak gini. Ini bikin orang jatuh karena mungkin threadnya atau pola dari bannya udah habis gitu ya, jadi dia slippery. Tapi harusnya bisa dihindari sih. Tapi emang seriusan ini licin banget. Kalau kita di sini kan ada besi-besinya gitu kan. Nah kalau pas nggak enak tuh, pas kena tengah-tengahnya tuh terus digas, tenaganya gede, itu bakal bikin slip dan rawan buat jatuh sih. Oh iya, bicara keanehan lagi ya di sini. Nggak tahu kenapa di sini tuh banyak banget motor yang plat nomornya kagak dipasang coy, depan belakang kagak dipasang. Jadi kalau misalnya kenapa-kenapa nggak bisa dilacak gitu kan, itu tanda egois banget tuh orang-orang yang nggak pakai plat nomor. Ya fair-fairan aja lah. Makanya sebisa mungkin sih gue ngindari 3 orang sih sebenarnya. Satu, orang-orang yang nggak pakai plat nomor di belakangnya. 2, Gojek atau Grab gitu ya, atau Maxim, entahlah, pokoknya daring online, ojek online deh maksudnya. Dan ketiga, mak-mak. Tapi nggak jarang juga sih bapak-bapak yang ya senak jidat gitu lalu naik motor. Contoh pertigaan kayak gini aja, harusnya kan kita belok kiri dulu, lihat kiri gitu ya, baru ambil perlahan, baru kita belok gitu. Tapi nggak, masih ada ya banyak yang keluar. Tadi, nah nih contoh di depan, ada contohnya aja, kagak ada plat nomornya, lampunya mati. Terus kok kalau misalnya mau ngerem kayak gimana lagi ya? Kagak bisa. Itu baru satu tuh, padahal plat nomor lampunya cuma berapa sih harganya? Paling 2.000, 3.000 udah jadi, plus pasang 10.000 lah. Harusnya nggak susah sih.
Ketemu CB lagi. Terus yang aneh, sebenarnya ini defensive riding tuh kepake banget ya. Jadi kalau misalnya macet-macetan gini akan lebih baik kalau misalnya jaga jarak lah, at least ada satu motor di depan itu. Buat apa sih jaga jarak? Ya buat kalau depan ngerem dadak kita masih ada waktu buat antisipasi. Cuma somehow di Jakarta itu kagak ada namanya jaga jarak, jadi asal masuk aja tuh. Nih contoh yang ini nih, set, harusnya kan masuk gitu ya, set, tapi masih aja di belakang tuh nempel gitu. Ya oke lah kalau misalnya macet itu, tapi kan at least ada jaraknya loh, please. Wah, panjang sekali ini mobil. Ramainya. Ini biasanya sih langganan ibu-ibu penjabat yang habis buka bareng gitu ya. Velgnya bagus. Iya. RI 25 2 berarti wakil menteri nih. Wakil menteri RI 25. Kabinet sekarang tuh banyak banget menterinya. Menterinya banyak, itunya banyak lagi. Jadi makin banyak juga yang Tata Twiwiu. DN tuh Manado kalau nggak salah.